Integritas Tinggi Jenderal Hugeng. Nama saya Arneo Dama, NIM 17020034, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Universitas Nurdin Hamzah. Di sini saya akan mengangkat kasus Jenderal Hugeng. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Begitu kelakar Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam durawannya itu, Presiden keempat RI itu bukan omong kosong. Jenderal Hugeng Imam Santoso digambarkan Gus Dur sebagai seorang polisi yang memiliki kejujuran dan integritas tinggi. Hugeng adalah mantan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia, Kapolri yang kelima, bertugas pada tahun 1968 sampai 1971. Hugeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921 dan meninggal dunia di Jakarta 14 Juli 2004. Hugeng dikenal sebagai polisi yang jujur dan bersih, tidak menerima hadiah, tidak menerima upeti, dan tidak mau disogok. Kekagumannya terhadap polisi sudah terbangun sejak kecil, terutama saat dirinya melihat Kepala Polisi Jakarta Raya, Ating Natadikusumo, menolong rakyat kecil. Hugeng yang merupakan anak Kepala Jaksa Kepresidenan Pekalongan, Soekarjo memulai karir kepolisian dengan ikut ujian kepolisian Jepang. Dari 130 pelajar, hanya 11 orang saja yang lulus, dan Hugeng termasuk salah satunya. Namun saat mengetahui bahwa ia ditempatkan sebagai hot tagen, dia pun mundur. Kemudian ia mendaftar sekolah pendidikan kepolisian tinggi atau sekolah tinggi DAI IKA Koto K1 Gakko dan lulus. Tugas pertamanya di Sukabumi, lalu dikirimkan ke Semarang. Dari Semarang, ia kembali pulang ke Pekalongan. Dia sempat mengikuti saran pamannya untuk masuk ke Angkatan Laut saat berada di Pekalongan. Namun tidak lama, ia keluar dan masuk ke Akademi Kepolisian di Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang. Ia bertugas di Yogyakarta. Hugeng pun mengenal Mary Roslani, wanita yang kemudian dinikahinya saat bertugas di Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, Hugeng ke Jakarta meneruskan pendidikan di perguruan tinggi kepolisian. Beragam polisi pernah diembannya, di antaranya pernah menjadi pegawai Presiden Soekarno. Saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1947, pada 1952, Hugeng bertugas di Surabaya lalu ke Medan dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau disebut dengan AKBP. Hugeng menghadapi banyak tantangan saat bertugas di Medan, mulai dari pemberontakan PRRI, penyeludupan, judi, dan korupsi. Beberapa kelompok yang hidup dengan judi dan penyeludupan di Medan banyak menyogok pejabat bisnis nyaman. Mereka menyeludupkan karet ke Malaysia dan tukar dengan benda-benda mewah. Jaringan mereka sangat luas, ruwet, dan lengkap. Mereka juga memiliki banyak pembunuh bayaran dan dukun. Namun yang paling berbahaya adalah penyogokan. Salah satu kelompok bahkan berusaha menyogok Hugeng yang saat ini bertugas sebagai Kepala Dekrorat Eskrim Kantor Polisi Sumut. Begitu tiba di Medan, kelompok orang tidak dikenal telah menyambut dan mengucapkan selamat. Perwakilan itu menyatakan pihaknya telah menyediakan rumah dan juga mobil untuknya. Namun ditolak oleh Hugeng dan meninggalkan orang tersebut, lalu bergabung dengan beberapa polisi yang menjemputnya dan pergi bersama mereka. Setelah beberapa waktu tinggal di hotel, rumah dinas Hugeng pun siap ditempati setibanya di dinas itu. Hugeng terkejut bukan main karena orang-orang yang dulu ditemaninya sudah di situ dan mengisi rumah dengan perabot mewah. Hugeng pun marah dan meminta barang-barang itu dikeluarkan.
2 jam kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan oleh Hugeng dan orang-orang tersebut pun bengong. Namun mereka tidak jera untuk terus berusaha menyogok Hugeng. Marak terjadi, masyarakat yang ingin menjadi polisi harus membayar agar bisa lolos. Hal itu diungkap Hugeng dan beberapa waktu kemudian praktik tersebut bisa dihilangkan sedikit demi sedikit. Meski di luar pengawasan, hal itu masih terjadi. Hal lain yang sempat ramai dibicarakan saat Hugeng menjabat Kapolri adalah ketika tren golf menyerang para pejabat, Hugeng tidak ikut bermain karena tidak memiliki uang untuk membeli stick golf yang harganya mahal. Namun keluhan datang dari seorang menteri yang ingin dirinya ikut bermain. Dia pun ditawari stick golf, tetapi ditolaknya dengan alasan tidak mau berhutang budi kepada menteri tersebut. Mendengar jawaban Hugeng, saat menteri hanya tersenyum, sehari setelah vonis bebas, Hugeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta AKBP, Indra Tojo, dan Kapolda Jawa Tengah, Kombes Suswono. Hugeng lalu memerintahkan Komandan Jenderal Resestekatik Suroso mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum Kuning. Tim pemeriksa Sum Kuning kemudian dibentuk pada Januari 1971. Bagai bola salju, kasus Sum Kuning terus membesar. Sejumlah pejabat polisi dan pejabat di Yogyakarta disebut-sebut terlibat, namun mereka membantah lewat media massa. Hebatnya Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di istana, Soeharto memerintah kasus ini diambil alih oleh pemeriksa pusat Kopkamtib lengkap yang menangani keamanan negara. Beberapa pihak menilai Hugeng sengaja pensiun untuk menutup kasus ini dan kasus Robi serta sejumlah kasus lain terkait bisnis pejabat. Namun ada juga yang menganggap karena keterlibatan dalam petisi 50. Tentang pencopotan sebagai Kapolri, Hugeng mengatakan Presiden Soeharto berencana mencopot sebagai Kapolri yang menggantinya menjadi duta besar di Belgia. Namun dia menolak tawaran itu dan memilih mengundurkan diri. Itu saja dari saya. Itulah pesan singkat dari tokoh Jenderal Hugeng dengan integritas tinggi. Sekian dan terima kasih.